Hai hai hai, Sobat 101,5 FM Radio IDC. Don't get mad, learn to aid. Seperti biasa, aku Silmi dan Sulis bakal nemenin kalian di sore ini dengan obrolan-obrolan yang seru seputar kehidupan yang relate pastinya. Halo Sulis, gimana nih kabar kamu? Kabar baik Silmi, kamu sendiri gimana? Hari ini baik Sulis, karena semua rencana aku lagi berjalan sesuai harapan nih. Oh iya, ngomongin soal harapan, akhir-akhir ini lagi nge-hype soal jalur masuk universitas negeri, khususnya mulai dari SNBP, SNBT, Mandiri, dan sebagainya. Bener banget, dari situ kita tahu ada yang keterima, ada juga yang belum beruntung, ada yang berusaha lagi buat nyoba jalur lain, ada juga yang ngerasa udah gak ada jalan lagi buat bisa masuk ke kampus negeri, sampai akhirnya milih banting setir buat langsung masuk ke universitas swasta, cuman karena mereka tuh gak mau kalau mereka sampai gap year. Padahal ya Sulis, kalau misalkan mereka mau banget buat masuk universitas negeri, jalan itu masih tetap ada kok, selagi mereka masih mau coba. Iya betul, ada sebagian yang beranggapan kalau gap year tuh bikin malu keluarga, diri sendiri khususnya, karena nanti masuknya barengan sama adik tingkat. Bahasa gaulnya gengsi lah ya, bahkan jadi aib tersendiri. Nah, ngomongin soal aib, tema yang bakal kita angkat kali ini tentang gap year bukan aib. Gap year. Satu kata yang pernah aku alamin juga sih sebenarnya. Oh iya, buat yang belum tahu apa sih gap year itu? Nah, gap year itu singkatnya kita ngambil waktu jeda sebelum masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu kuliah. Tahu gak Sil? Aku dulu juga pernah gap year loh. Wah iya, aku baru tahu loh. Coba dong ceritain pengalaman kamu. Kayaknya itu tuh nggak mudah buat dilewatin deh. Iya, dulu aku juga pernah gap year selama 1 tahun. Tepatnya di tahun 2020 sampai 2021. Oke, jadi aku lulus dari MA Madrasah Aliyah pas tahun 2020. Nah, itu tuh kebetulan angkatan aku adalah angkatan pertama di masa COVID. Aku nyoba ikut daftar SNBP yang dulu namanya SNMPTN justru. Sekarang udah ganti nama ya. Singkat cerita, aku ditolak PTN yang aku mau lewat jalur SNMPTN itu. Kalau boleh tahu, PTN mana aja sih yang kamu pilih di jalur rapat berarti ya? Waktu itu aku milih UPI Bandung yang di pusat sama di Unsil, Universitas Siliwangi. Nah, mereka nolak aku tuh di situ. Terus abis itu, kamu ngerasanya gimana sih ditolak sama kampus yang kamu mau? Biasanya kan pengumuman tuh sekitaran jam 3 sore baru bisa dibuka ya. Awalnya aku udah deg-degan sih, tapi nggak terlalu ngarep juga. Soalnya agak kurang percaya diri aja buat bisa lulus. Apalagi saingannya satu Indonesia kan ya. Nah, pas aku buka ternyata aku dapat merah nih. Ya awalnya aku masih ketawa-ketawa, tapi pas tahu temen aku ada yang lulus di UIN Bandung, aku sakit hati. Soalnya sebenarnya pas pendaftaran tuh aku sempat mau ngambil UIN Bandung di pilihan kedua, tapi gak jadi dan akhirnya milih Unsil. Oh, jadi mungkin di saat itu kamu berpikir kalau misalkan daftar di UIN Bandung, kayaknya kamu bisa berpotensi buat lulus juga kan ya? Iya, dulu aku mikirnya gitu. Tapi aku nggak putus harapan karena aku kan nyoba jalur lain lagi ya buat masuk ke kampus negeri tapi yang berbasis Islam. Nah, namanya tuh SPAN PTKIN. Dan kebetulan aku ngambil UIN Bandung sama IAIN Cirebon. Tapi mirisnya aku ditolak lagi. Wah, dari situ kamu berhenti nyoba nggak? Atau kamu nyoba jalur lain lagi? Nyobalah, ya kali mau nyerah. Yang bener aja, rugi dong. Tapi benar, aku nyoba jalur lain namanya tuh UTBK SBMPTN. Yang kalau sekarang namanya tuh SNBT.
Waktu itu aku milih UIN Bandung, jurusan manajemen di pilihan pertama, dan di pilihan keduanya aku milih Unsil, sama di jurusan manajemen juga. Berarti dulu kepengen banget ya masuk jurusan manajemen. Iya, bener banget. Berhubung aku sekolahnya jurusan IPS dulunya, dan aku seneng banget sama pelajaran ekonomi. Akhirnya tertarik lah pengen masuk manajemen. Tapi jadinya aku pilihan pertama waktu UTBK itu bukan di UIN Bandung loh. Oh, kalau gitu jadinya kamu milih kampus mana dong? Fun fact-nya, aku jadi milih UNPAD di jurusan sastra Arab dengan secara tiba-tiba. Karena waktu itu aku dapet info kalau masuk PTKIN ternyata harus bayar dulu UKT, nggak bisa langsung dapat beasiswa. Nah, sedangkan di tahun 2020 itu aku belum ada biaya yang cukup buat bayar UKT. Jadi aku milih PTN yang bisa langsung diproses beasiswanya. Dan berhubung dulu aku juga senang pelajaran bahasa Arab, makanya aku milih sastra Arab gitu. Tadi kan kamu pengen banget ya masuk jurusan manajemen, tapi kenapa sih nggak milih jurusan manajemen di Unpad? Kenapa bukan manajemen? Soalnya daya tampungnya nggak sebanyak di jurusan sastra Arab waktu itu. Istilahnya mah peluang lolosnya kecil lah ya. Oke. Dari banyaknya penolakan tadi nih, kayaknya di jalur UTBK SBMPTN ini, kamu lolos kan ya? Nggak Sil, di UTBK SBMPTN ini aku masih ditolak lagi. Dan di sini nih, part yang paling bikin sakit hati. Soalnya kayak udah berharap banget buat lolos. Tapi ternyata takdir berkata lain. Waduh, ditolak untuk kesekian kalinya, pasti nggak mudah sih. Aku aja kayak ngebayanginnya berat gitu. Nah, kamu sendiri sebenarnya gimana sih? Apakah sempet ngerasa tertekan gitu nggak? Oh jelas, aku sampai nangis terus. Mata udah sampai bengkak. Kurang lebih selama semingguan nafsu makan aku juga berkurang. Pokoknya udah ngerasa hopeless, gak bakal bisa kuliah. Bahkan istilahnya aku udah menyalahkan takdir yang nimpa ke diri aku gitu loh. Bahkan kayak menghardik Tuhan, kenapa sih aku gagal terus? Apa aku nggak layak ya buat punya pendidikan di bangku perkuliahan? Nah, aku tuh sampai ngerasa kayak gitu. Apalagi pas teman-teman aku yang seangkatan udah pada mulai tuh upload Twibbon. Itu masih aja kerasa sakit hatinya. Dan salahnya, aku malah gak ikutan jalur UMPTKIN karena aku terlalu fokus di UTBK. Padahal nih ya, peluang lolos di UMPTKIN itu gede banget loh. Ditolak berkali-kali, di saat yang bersamaan datang juga kabar kelulusan teman-teman lainnya. Ya, aku bisa bayangin sih, pasti rasanya senang juga gitu ya, karena teman kita keterima. Tapi ya, di sisi lain, sebagai manusia biasa pastinya lebih banyak sedihnya sih. Dan aku kira rasa sedih di sini jadi hal yang wajar. Nah, dari cerita penolakan-penolakan yang tadi kamu ceritain, aku jadi penasaran deh, langkah apa sih yang selanjutnya kamu ambil, Lis? Setelah pertimbangan yang matang dan berulang, akhirnya aku ngambil langkah buat gap year aja dulu. Meskipun aku udah berusaha keras nih buat menolak takdir, akhirnya aku cuman bisa berdamai aja sama keadaan. Di tahun berikutnya, aku ikutan daftar lagi UTBK SBMPTN di Unpad dengan jurusan yang sama kayak tahun lalu. Tapi pilihan keduanya aku jadi milih di Unsika Karawang. Nah, di tahun itu aku bener-bener pengen banget masuk Unpad. Sampai aku bela-belain tuh ngeprint logonya, foto kampusnya, disolawatin tiap hari. Tapi ada satu dan lain hal yang bikin aku memutuskan buat gak jadi berangkat UTBK. Padahal posisinya udah daftar nih, tinggal berangkat aja. Ya otomatis harapan aku buat masuk Unpad gagal lagi dong ya. Wah, padahal ini peluang juga ya buat bisa lolos setelah rela buat gap year dulu gitu.
abis kejadian itu terus kamu pasrah atau nyoba lagi nih? Coba lagi, tetap aku usahain buat kali ini nyoba daftar UMPTKIN. Karena kan tahun lalu aku gak daftar kan ya. Nah, aku maksimalin di jalur yang sekarang. Aku mulai bener-bener nyari jurusan yang sejalan sama impian yang mau aku raih. Nah, ketemulah satu jurusan yang aku rasa sesuai nih gitu. Mulai rajin aku di situ nyari tahu seputar kampus yang ada jurusan ini. Itu pun aku gak berani lagi buat daftar ke UIN karena takutnya ditolak lagi. Jadi aku ngambil IAIN aja yang sekiranya peluang lolosnya lebih gede lah ya. Tapi waktu itu guru aku di MA nyaranin buat udah daftar aja ke UIN Bandung yang agak jauh sekalian katanya. Jangan yang terlalu deket. Awalnya sih ragu, tapi modal nekat bismillah aja dulu ya. Gitu. Ditambah waktu itu aku punya idola yang jago ceramah nih. Kebetulan mereka kuliah juga di UIN Bandung. Auto semangat kan ya. Jadi disitulah aku benar-benar ngusahain buat bisa lolos di sini. Dan setelah sekian kali aku gagal, berkat doa dari kedua orang tua aku, akhirnya Allah ngabulin doa aku buat bisa kuliah. Alhamdulillah, sekarang aku udah semester 6 dan tinggal beberapa tahap lagi kita lulus nih ya. Wah, alhamdulillah banget ya, akhirnya bisa masuk kampus yang diinginkan juga. Amin deh Lis, pokoknya semoga kita bisa lulus bareng ya. Oh iya, by the way nih ya, dengar cerita kamu tadi, aku jadi keinget temen dekat aku deh Lis. Jadi, dia tuh sama pernah gap year juga setahun. Waktu itu kan dia ikut SNMPTN, UTBK ISBMPTN, SPAN PTKIN juga dia ikut. Nah, di semua jalur itu gak ada yang nerima dia. Di saat teman-teman di kelasku ini, mayoritas setengahnya udah pada keterima nih di berbagai jurusan, sama di berbagai kampus juga gitu. Itu kan waktu baru lulus kelas 12 ya. Pastinya obrolan-obrolan yang sering menghampiri anak kelas 12 yang baru lulus tuh ya, pasti gak jauh deh dari kuliah nggak, terus kuliah di mana, jurusan apa, dan sebagainya gitu. Nah, temanku ini tiap kali misalkan ketemu guru atau ada acara di sekolah gitu, pasti dia ngerasa sedih, Riz. Karena pertanyaan-pertanyaan seputar yang tadi aku sebutin gak bisa dia jawab hanya karena dia belum dapat universitas yang nerima dia. Dari cerita kamu tadi, pasti kamu ngerasa relate deh sama apa yang dialami temanku ini. Iya Sil, kebayang sih gimana rasanya. Aku aja waktu itu ngerasa gagal jadi orang, ngerasa gak bakal ada kesuksesan yang bisa aku raih. Padahal kan diterima di universitas negeri atau bahkan kuliah itu kan bukan satu-satunya jalan buat meraih kesuksesan kan ya. Bener-bener, aku setuju banget, Riz. Nah, terus setelah ditolak itu, apa sih yang selanjutnya teman kamu lakuin? Jadi setelah penolakan universitas tadi, temen aku ini dia selama setahun gap year itu fokus gitu buat belajar UTBK SBMPTN di tahun selanjutnya. Dan tibalah tahun itu dia coba lagi daftar UTBK. Dan setelah keluar hasil pengumumannya, ternyata temenku lolos di universitas negeri yang dia mau. Wah, keren! By the way, dia daftar di universitas mana, Sil? Dia itu daftar UTBK SBMPTN-nya di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, terus ambil jurusan ini deh, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Bener aja ya, semua keinginan kita itu bakalan Allah kabulin di waktu yang tepat. Mungkin kita ngerasa kalau tahun ini, hari ini, saat ini tuh waktu yang paling tepat nih buat mendapatkan apa yang kita mau. Cuman kita harus ingat kalau rencana Allah itu jauh lebih indah dan jauh lebih baik dari rencana kita. Bener, Riz. Aku yakin sih, di balik semua harapan yang gak sesuai itu, pasti ada kebaikan yang kita gak tahu.
Karena kan kita ini cuma manusia yang gak lebih tahu dari yang maha tahu. Ada satu pelajaran lagi yang bisa aku ambil dari cerita temanku ini. Kan selama gap year itu berkali-kali orang yang ada di sekitar temanku itu pada bilang, kamu masuk kampus ini aja nih, atau kamu coba daftar deh di kampus itu, siapa tahu bisa keterima. Pokoknya berkali-kali tuh temenku dibilangin kayak gitu. Tapi ternyata dia gak serta-merta ikutin saran itu hanya karena biar dia gak disebut gap year. Tapi dia tuh kayak lawan terus rasa yang bisa kita katakan sebagai malu gitu ya, karena disebut gap year demi impian dia buat masuk universitas yang dia mau. Wah, jadi dia gak takut buat mengejar impian yang dia mau ya. Meskipun ada rintangan yang dia laluin, aku yakin di balik itu ada orang-orang yang ngasih dia doa dan dukungan buat dia, sekalipun dari kejauhan. Oh iya, ngomongin soal kejauhan nih. Sobat Edcast jangan kemana-mana, kita dengerin dulu lagu dari Injitaf, Mengudara. Aku ingat mimpi-mimpimu, kecil besarnya itu. Ku doakan satu persatu, walau tak bersamaku. Mengudaralah yang jauh, dimanapun jaga paruh. Sayapmu jangan sampai lusuh, pulang jika rindu. Tak semua aku paham cara kerja pikirmu, tapi doaku bersamamu, walau tak bersamaku. Mengudaralah yang jauh, dimanapun jaga paruh. Sayapmu jangan sampai lusuh, pulang jika mengudaralah yang jauh, dimanapun jaga paruh. Sayapmu jangan sampai lusuh, pulang jika rindu. Mengudaralah yang jauh, dimanapun jaga paruh. Sayapmu jangan sampai lusuh, pulang jika mengudaralah yang jauh, dimanapun jaga paruh. Sayapmu jangan sampai lusuh, pulang jika mengudaralah yang jauh, dimanapun jaga paruh. Sayapmu jangan sampai lusuh, pulang jika mengudaralah yang jauh, dimanapun jaga tingginya. Sayapmu jangan sampai lusuh, pulang jika rindu. Balik lagi bareng kita Sobat Edcast, masih ngomongin seputar gap year itu bukan aib. Seringkali beberapa orang mengartikan bahwa gap year itu sebagai sebuah aib. Aku gak setuju banget sih. Karena ya gap year itu gak selamanya buruk gitu. Ada banyak hal baik lainnya yang bisa kita lakuin di jangka waktu gap year itu loh. Bener banget, Lis.
Oh iya, tadi kan udah cerita-cerita soal jalur masuk yang berkali-kali kamu tempuh buat masuk kampus. Nah, sekarang sharing dong, apa aja sih yang kamu lakuin di masa-masa gap year itu? Siapa tahu kan Sobat Edcast butuh referensi buat ngisi kekosongan di masa-masa gap year gitu. Oh iya, jadi selama gap year itu aku manfaatin buat berbisnis online nih, Sil. Sama aku juga ikut kayak event nulis cerpen gitu. Dan alhamdulillah karyanya masuk ke antologi cerpen yang judulnya You Can Do It di tahun 2020. Wah, ternyata masa-masa gap year itu juga bermanfaat ya, Lis. Kayak misalkan dimanfaatin buat ningkatin skill, nyari pengalaman baru, mempersiapkan diri gitu buat bener-bener siap saat nanti harus menghadapi dunia perkuliahan. Sepakat banget. Bahkan ada loh orang-orang hebat yang ternyata mereka juga gap year. Ada nih namanya J.K. Rowling. Nah, dia tuh memanfaatkan waktunya buat mengajar bahasa Inggris di Porto, Portugal. Dari aktivitas sosial itu, J.K. Rowling menemukan inspirasi untuk menulis salah satu bab buku pertama Harry Potter. Terus ada juga nih namanya Emma Watson, di mana dia menghabiskan waktunya buat memperbanyak ilmu pengetahuan dan membaca berbagai buku, khususnya yang bertemakan tentang feminisme. Kemudian dia berhasil menjadi salah satu ambasador dari PBB. Dan tahu gak, Lis, selain dari mancanegara, ada juga nih artis Indonesia yang gap year. Dan tahu gak sih orangnya? Itu tuh Maudy Ayunda. Siapa sih coba yang gak kenal Maudy Ayunda? Nah, ketika lulus SMA, itu dia udah keterima di Columbia University. Cuman ya sayangnya karena impian dia tuh di Oxford University, jadi dia tuh sempat gap year. Maudy Ayunda ini berpendapat kalau misalkan gap year itu enggak buruk loh. Karena ya dari gap year, dia jadi bisa eksplor lebih banyak hal baru. Oh, ternyata orang sekelas Maudy Ayunda juga pernah gap year ya? Ini tuh jadi kayak menguatkan gak sih? Kalau gap year itu bukan sebuah kegagalan dan bukan sebuah aib juga. Iya, bener banget sih, Lis. Pokoknya ya, buat Sobat Edcast yang mungkin tahun ini belum dapet kampus impiannya, jangan berkecil hati ya. Karena hidup ini bukan tentang perlombaan antara diri kita sama orang lain. Kita punya garis startnya masing-masing, jadi gak masalah kalau misalkan kita punya waktu yang berbeda buat sampai di garis finish. Oh ya, dari pandangan kamu nih, Lis. Kalau semisal di tahun ini gagal masuk PTN, mending gap year atau kuliah seadanya? Kalau dari pandangan aku sendiri, ketika kita punya keinginan yang kuat buat mewujudkan apa yang kita mau, ya kita harus usahain itu sampai dapat. Jangan malu kalau sampai kita harus bareng satu kelas sama adik tingkat. Kita juga harus benar-benar nyari jurusan yang sesuai sama impian yang kita mau. Karena kebanyakan anak kelas 12 biasanya nih ya, mereka ini masih ikut-ikutan teman, belum punya pendirian yang pasti. Sampai akhirnya ketika masuk perkuliahan, mereka banyak nih yang merasakan salah jurusan. Padahal gak pernah ada yang namanya jurusan yang salah. Tuhan nempatin kamu di tempat itu selain karena kamu yang milih, ya karena kamu juga dianggap mampu sama Tuhan buat ada di jurusan itu. So, jangan terlalu mengikuti ambisi buat masuk kuliah di tahun itu juga, kalau kamu cuma mengandalkan gengsi. Wah, semoga tipsnya bermanfaat ya Sobat Edcast. Pokoknya tetap semangat buat mengejar mimpi. Sesulit apapun rintangannya, kamu pasti bisa selagi tak patah asa. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan obrolan yang gak kalah menarik. Dadah!
Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa.